A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, Televisi Pendidikan dan Dakwah, Radio DM Streaming, Radio Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kebersamaan kita di program Dialis DM pagi hari. Tentunya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk edisi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 30 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali hadir dapat menjumpai Anda semuanya di layar kaca, juga Anda yang menyimak melalui radio DM streaming. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini tema tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin, yaitu melanjutkan hanca yang hari Rabu kemarin ya di Dialis pagi di buku KMDI. Silakan Anda bisa membuka nomor 89 dengan tema kenikmatan dalam beribadah bagian yang kedua. Langsung saja kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah. Sabtu lagi kayaknya ya. Betul, tidak terasa waktu itu. Damang sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Juga mudah-mudahan sahabat DM dimanapun Anda berada semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu. Kita jumpa lagi di program Dialis DM pagi. Mulai kita mengudara 5.45 sampai 1 jam ke depan, 6.45 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kabar baik semuanya, sehat walafiat ya. Kalaupun saudara-saudara kita yang sakit, yang sembuh silih berganti. Karena yang kebagian sakit hari ini, tak apa, sabar dan tetap bertawakallah pada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah tidak akan lama. Allah hanya menguji kita, menguji keimanan, menguji kesabaran kita. Kita doakan semua insya Allah yang sedang sakit, di antaranya keluarga besar Pak Haji Tang Suherlan, beliau dan ibu, dan juga Pak Haji Heri, Pak Haji Rahmat ya. Juga yang lainnya ada Pak Haji Nasrullah di Sarijadi ya, termasuk saudara-saudara kita yang wafat meninggalkan kita, orang tua kita, istri, suami Anda, orang yang kita cintai, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan yang telah wafat diampuni dosa dan kesalahannya, diterima semua amal solehnya. Kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di alam panah ini, mudah-mudahan sisa-sisa umur ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah ya semaksimal mungkin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana sadhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim yahum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DEM, dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema kenikmatan dalam beribadah bagian kedua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Yana. Kenikmatan dalam beribadah bagian kedua. Waktu hari Rabu ya, kita setiap pagi di Alisdem pagi ini baru 3 hari dalam sepekan, Rabu, Sabtu, dan Ahad. Insya Allah pekan depan nambah dengan hari Kamis ya, yang akan jadi narasumber Al-Ustadz Hamdan Abdul Jalil WA, Abah Hamdan insya Allah. Ke depan mudah-mudahan nanti akan full ya, 1 pekan setiap pagi kita on air menyampaikan dialis DM pagi, jamnya jam 6 kurang seperempat ya, sampai jam 7 pagi kurang seperempat. Baik, kenikmatan dalam mencapai ibadah, kenikmatan dalam beribadah, ini satu hal yang hemat saya merupakan satu keniscayaan ya. Artinya kita seorang yang beriman mesti merasakan bagaimana nikmatnya kita ketika beribadah. Kenapa? Saya katakan ini merupakan satu keniscayaan, satu keharusan. Kalau kita sudah merasakan nikmat ketika sholat, ruku, sujud, ketika berdoa, ketika kita membaca Al-Quran, nikmatnya luar biasa. Apalagi ketika istighfar sampai menderikan air mata, Masya Allah. Maka akan muncul kesemangatan yang luar biasa untuk beribadah. Nikmat ketika berinfak, berwakaf, akan muncul kesemangatan untuk selalu menitipkan rezekinya pada Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan untuk dakwah misalnya, Masya Allah, Insya Allah, kita tidak akan kenal lelah, tidak akan kenal capek. Ya, harus dimiliki itu. Yang kedua, dampak positifnya kalau kita sudah merasa nikmat dalam beribadah, kita akan siap berkorban. Seperti mana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, para sahabatnya, mereka siap mengorbankan. Bukan saja ilmunya mereka korbankan, hartanya, tenaganya, bahkan Masya Allah, nyawanya mereka pertaruhkan. Kenapa? Karena mereka di situ ada kenikmatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa dibeli dengan harta. Nah, bagaimana kita sekarang? Kita pun ingin kiranya berusaha untuk bisa menikmati dalam ibadah tersebut ya. Satu poin telah saya sampaikan di hari Rabu, ya, yaitu pertama harus meyakini bahwa segala ibadah perintah Allah Azza wa Jalla adalah merupakan kebaikan untuk kita. Itu poin yang pertama, ya. Nah, kita lihat poin yang kedua, supaya kita merasakan nikmat dalam ibadah, apa yang mesti kita lakukan? Poin kedua adalah kita harus memahami. Nah, ini dia. Memahami kaifiat, cara-cara ibadah yang telah Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Selagi harus memahami segala tata cara dalam setiap ibadah yang dilakukan. Sebaliknya tidak boleh taklid. Nah, ini dia. Tidak boleh taklid. Ya. Karena ingin materinya insya Allah ya, nanti beberapa saat lagi Pak Haji Bambang akan men-share materi ini kepada Anda semua, yang Anda dipastikan bisa melihat dalil-dalilnya. Atau Anda buka KMDI-nya aja di halaman belakang ya. Di halaman belakang nomor 89 Anda bisa di situ. Apa arti memahami tata cara ibadah yang telah Allah perintahkan pada kita, Rasul contohkan? Artinya kita jangan beribadah berdasarkan ilmu saka. Anda tahu apa yang saya maksud ilmu saka? Itu saka ingat, ya. Saka tinggalina, punten, saka dengena, itu nggak boleh. Hendaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan dipastikan bahwa kita sudah tahu ketanda mana perintahnya. Kalau di Al-Quran surah apa, ayat berapa, dipastikan kita sudah tahu. Kalau hadisnya riwayat siapa, ya, sahihkah ataukah tidak, dan seterusnya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Azza wa Jalla tentang apa yang kita lakukan. Tuh.
Ya, ketika kita tidak paham, ya tanya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka. Ya, mana keterangan dalilnya, adakah perintah ibadah ini dan itu dan sebagainya, gimana derajatnya, kalau hadisnya sahih apakah dhaif. Sebaliknya tidak boleh taklid. Nah, apa taklid itu? Taklid artinya mengikuti pelaksanaan acara-acara ritual atau ibadah yang telah terbiasa dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, ya, begitu. Tanpa mau mengetahui atau menggali lebih dalam. Benarnya itu ada pada masa Rasul? Ini nggak boleh itu. Hal ini diungkap di Al-Quran, diantaranya bisa dilihat Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Ya, Allah Azza wa Jalla merintahkan kepada seluruh para nabi dan rasulnya untuk berdakwah, menyampaikan kepada umat manusia sejak zaman dulu dan sekarang dilanjutkan oleh kita, umat beliau, untuk mengajak umat manusia ittabi'u ma anzalallah, supaya mereka mau mengikuti ittiba dalam konteks kehidupan keseharian dan beribadah pada Allah, dan dalam semua sisi kehidupan di alam fana ini, hendaknya yang harus diikuti oleh umat manusia adalah aturan yang telah diturunkan oleh Allah, ma anzalallah. Apa itu? Yakni Al-Quranul Karim, yang udah jelas-jelas bukti benarnya, bukti haknya. Sejarah udah menguji sekian ribu tahun ke belakang, Masya Allah. Tidak pernah ada penyelewengan, kesalahan. Orang semua udah sangat-sangat sempurna. Tapi apa kata mereka? Qalu, mereka menanggapinya, banat tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Mereka menerap mentah-mentah, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek-nenek moyang kami. Tuh. Ini yang namanya taklid, gitu. Orangnya disebut muqallid. Ya, kalau pun dijelaskan ayat Al-Qur'annya, nih ayat Qur'annya, nih dalilnya, surah Anu, ayat sekian, jelas, gamblang. Bahkan ditambah hadis Nabi SAW, ini sahih hadisnya, begini bunyinya, begini kesimpulannya. Tetap ketika bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka menolak. Tidak. Jadi bungkuk haram depan. Itu. 7 turunan, ya. Tidak akan mengikuti apa yang didakwahkan oleh para ustadz, para alim ulama, apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Kenapa? Bagi kami cukup apa-apa yang telah kami dapati dari banat tabi'u ma'afaina alaihi aba, nenek-nenek moyang kami. Bilaku cina gitu, kalau baheula salah, nah itu. Makanya nenek moyang kami keliru. Gitu kan? Ini orang muqallid namanya. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla menyampaikan kalimat tanya retoris dalam gaya bahasa Indonesia itu disebutkan, ya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai' wa la yahtadun, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu ternyata la yaqiluna syai', tidak mengetahui apapun, bodoh katotoloyo deg diturkeun wae, walahum yahtadun, dan bahkan mereka sama sekali tidak mendapat petunjuk, wala yahtadun, saya ulangi, dan mereka pun orang yang tidak pernah mendapatkan petunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla, apakah mau diikuti saja? Sebetulnya pertanyaan ini cukup sangat nyelekit ini. Ya. Kalau orang berpikir, oh iya ya, betulkah anak mereka tidak mengerti apa-apa, silakan tanya. Ketika ditanyakan kepada ayah-ayah mereka yang telah melakukan tradisi sekian generasi ke belakang, kunaon bet ngalakukeun kitu, tong loba omong baheula ge aki maneh kieu. Sekiranya disampaikan lagi pada akina, aki kunaon bet kitu, ulit maneh ge kitu. Ini bukan ilmu yang keluar, bukan argumen, tapi sentimen. Itu ya, naudzubillah. Nah, ini orang muqallid. Ketika kita ingin merasakan nikmat dan ibadah, tidak boleh begitu. Hati kita harus legowo,
harus terbuka menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun mungkin selama ini kita melaksanakan sesuatu yang dianggap benar oleh kita, itu ternyata ketika ada hamba-hamba Allah dan penuh keikhlasan menyampaikan dakwah, menyampaikan dari Al-Quran dengan jelas dan gamblang, ternyata apa yang kita lakukan selama ini dan kita anggap benar, ternyata keliru, salah, bertentangan dengan Al-Quran, maka seyogianya hati kita sudah gowo, itu untuk meninggalkannya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah jalan yang paling selamat. Ya, coba lihat An-Nisa 59. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian Allah Azza wa Jalla dan taati pula kalian Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Al-ayat. Maka jikalau ada satu persoalan, perselisihan, silang pendapat dalam segala sesuatu, maka Allah katakan farduhu ilallahi wa rasulih. Ya, kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Bimana kepada Allah artinya buka Al-Quran, jelas di situ ada keterangannya. Kalau kurang jelas, kepada Rasul, sabda-sabda Nabi SAW. Hemat saya, mohon maaf, di era keterbukaan ini, zaman digital ini, orang di mana sangat mudah untuk mengecek kebenaran sebuah pernyataan. Kalau Al-Quran surah apa ayat berapa hanya hitungan detik ketemu. Benar nggak ada di Al-Quran? Ada hadis Nabi yang sahih juga banyak, tinggal maunya. Ya, itu sangat mudah. Nah, yang sulit itu bukan mengembalikan, membuka Al-Quran yang buka hadis Nabi SAW. Nih, membuka hatinya. Ini yang sulit itu ya, membuka hati untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Makanya di ayat selanjutnya, ayat 59 An-Nisa ini dijelaskan lebih jauh, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian ini benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah menjamin yang demikian itu, yaitu dengan cara mengembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya, ada lebih baik. Lebih baik bagi kalian daripada bertikai paham, mengandalkan pendapat manusia, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya wa ahsanu ta'wila. Mudah-mudahan manfaatnya. Poin yang kedua, ingat, kenikmatan dalam beribadah kita harus mengetahui. Kita harus memahami segala tata cara dalam setiap ibadah yang dilakukan, tidak boleh taklid. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sahabat DM, kita telah sama-sama mengikuti ataupun menyimak ya tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui Facebook di DM Streaming ya, juga melalui radio DM Streaming. Terima kasih ada Ibu Dida Siti Hamidah, Kang Agus terima kasih juga ya, Kang Lukman juga terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Siti Romlah, terima kasih. Neota dari kawasan Cilekwong, terima kasih juga ya. Ibu Eli Erlina juga terima kasih. Ibu Siti Hendayati, Pak Beri Dermawan, Pak Haji Bambang Santoso terima kasih. Ibu Eci, ya, terima kasih juga yang hadir di pagi hari ini. Aki Ade dari kawasan Ciengang, terima kasih. Ibu Erna Justi, terima kasih juga. Kang Zainal dari kawasan Malangbong, terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Juga Kang Roni Ramdhani, terima kasih juga. Ibu Nunung Nurjana, terima kasih juga. Sahabat DM semuanya. Ya, tidak bisa dibacakan satu persatu karena banyaknya di pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya kita beralih ke dialog interaktif sahabat DM. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaannya, silakan dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp ataupun juga telepon di nomor 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Dan bagi Anda yang menonton di Facebook DM Streaming ataupun di TV DM, pertanyaannya bisa langsung Anda sampaikan melalui kolom komentar. Baik, Mas, kita bahas pertanyaan yang pertama yang berkabung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan taklid nih, pesan dari Kang Lukman ya di kawasan Dago Bengkok. Nah, cium bulu ini. Oh, silakan.
banyak sekali Pak Ustadz orang yang ketika diberikan pemahaman-pemahaman, mereka itu hanya mengatakan, di sini mah dari dulu juga udah begini katanya. Sehingga saya sebagai mungkin di sini paling muda maksudnya, sebagai paling muda dianggap anak kemarin katanya teh. Itu sikap saya harus seperti apa menghadapi orang yang seperti itu, Bos? Ya, pemuda nih, mujahid ya, penerus perjuangan di Dago Bengkok. Al-Farohan, mudah-mudahan udah selesai masjidnya, nanti udah aman nyaman kita ngaji lagi. Gini pemuda ya, sahabat STM rahimahullah, yang penting bagi kita jangan berhenti berdakwah. Itu, jangan putus asa. Seperti halnya manusia-manusia zaman dulu ketika didakwahi oleh para nabi dan rasul. Yang dakwah tuh nabi, rasul, masya Allah. Yang memberikan wahyu, diberi mujizat kan. Tapi tidak sedikit manusia-manusia zaman dulu yang menolak. Bukan hanya menolak, ya, mencibirkan, membuli, bahkan mengancam, bahkan membunuh. Masya Allah. Makanya tidak heran kalau zaman sekarang pun akan terjadi seperti itu. Teruskan dakwah. Hanya tinggal nanti dakwahnya harus didasari dengan satu, kesobaran. Sobar. Ya, jangan ingin cepat-cepat. Gitu. Karena yang memberikan taufik hidayah itu bukan ustaz. Allah azza wa jalla, ya kan? Dua, keikhlasan. Kalau dakwah ikhlas, maka insya Allah tadi saya sampaikan akan timbul keberanian. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, dengan metodologi yang benar. Apa itu? Lihat Quran surah An-Nahl 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal wa'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak olehmu manusia itu supaya mau kembali kepada jalan Allah. Ya, nah ngajaknya bagaimana? Satu poin aja karena waktu singkat. Bil hikmah, dengan bil hikmah dan hikmah. Apa hikmah itu? Coba lihat di berbagai tafsir, artinya dengan argumentatif, bukan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Argumen yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah. Emang saya tidak ada bahasa dakwah yang paling hebat, sampaikan. Jangan dengan narasi kita, ya. Sampaikan dulu berdasarkan Al-Quran, tunjukkan ayatnya, bahkan hadis Nabi yang sahih, tunjukkan hadisnya, kalau perlu fotokopi, maka sebarkan. Gitu aja. Nah, tinggal narasinya bukan berkesan mengajari, tetapi memberitahu. Selebihnya berdoalah pada Allah. Ya, insya Allah tetap akan dipahala ya, Kang Lukman, ya. Ya itu, sing sabar, tawakal ya. Iya, melalui pesan WhatsApp kembali di 082120042445. Ya, ini berkaitan dengan nikmatnya beribadah itu, Pak. Saking nikmatnya ibadah di pagi hari ini, mungkin sholat subuh sepertinya ini ya. Kadang-kadang saya suka tidak terasa, Pak Ustadz, menceritakannya juga kepada orang lain. Tapi takutnya pahala saya batal, Pak Ustadz. Nah, untuk menghindari seperti itu, apa yang harus saya lakukan dan doa apa, Pak Ustadz, supaya saya bisa terhindar dari perbuatan demikian? Ya, memang kita tidak suudon ya. Tidak selalu yang menyampaikan pengalaman ibadah itu ria, tidak selalu. Tergantung motif di hatinya. Kalau motifnya dalam rangka dakwah, gitu kan, ngabibita nusanes, Allah Maha tahu tentang kebersihan hatinya. Beda halnya orang menyampaikan pengalaman ibadahnya, saya mau umroh. Nah, dengan harapan orang lain tahu bahwa dia telah umroh. Saya mau ke Turki, lagi, kamu mau gitu. Seperti diungkap di An-Nisa ayat 142. Itulah perbuatan orang munafik. Innal munafiqina khadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, sungguhnya mereka orang-orang munafik itu, mereka berkeinginan ingin menipu Allah. Dan Allah pun menipu mereka. Gimana caranya? Ya, orang munafik menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri, namun berdirinya dengan sangat berat. Bukan ikhlas. Ya, kenapa? Ada maksud lain. Yura'unan nas. Nah, ini maksudnya. Ingin dipuji oleh orang lain. Maka yang saya, salah satu solusinya, ketika muncul niatan-niatan yang tidak baik, segera istighfar dan hentikan pembicaraan itu. Ya. Baik, terima kasih.
Iya, melalui WhatsApp silakan dapat Anda pergunakan kembali di 0821204245. Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah beberapa informasi yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihwatul iman rahimakumullah. Simak dan tonton terus program dakwah Islamiyah merujuk Al-Quran dan Sunnah melalui TVDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Dialog Islam DM, Dialis DM pagi setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai 6.15, dan setiap hari Rabu dan Sabtu setiap pukul 5.45 sampai 6.45. Dan simak pula, tonton terus Dialis DM sore hari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pukul 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bersama TVDM kita raih ridho ilahi. Kembali lagi di TVDM Streaming Televisi Pendidikan dan Dakwah di program Dialog Islam TVDM di pagi hari bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Pada kesempatan pagi hari ini tema tausiah kita yaitu kenikmatan dalam beribadah bagian yang kedua. Ya, Anda undang kembali untuk sahabat DM yang mau bergabung, silakan dapat Anda pergunakan melalui telepon di 0821 20204245. Tentunya telepon WhatsApp ya. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di nomor yang sama. Dan bagi Anda yang menyimak melalui ataupun menonton ya melalui layanan streaming di Facebook DM Streaming, Anda pertanyaannya bisa disampaikan langsung melalui kolom komentar. Selamat bergabung juga untuk Ibu Mulyani dari kawasan Sukabumi sudah hadir di pagi hari ini ya, ada Ibu Siti Hendayati. Ya, terima kasih sudah membagikan tayangannya. Ibu Sinta Pursari juga terima kasih ya ngelajengkeun ke DM Streaming. Nah, alhamdulillah Sumedang ya. Mudah-mudahan bisa dibagikan dari kawasan Sumedang. Ibu Sinta ya. Ibu Sinta betul. Ya, bahwa usai di Ramai FM nyambung ke TV DM Streaming atau radio DM. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Iya, Pak Rahmat juga terima kasih. Ini katanya Pak Ustadz setelah mengikuti Dialis DM, saya mampu meninggalkan yang tidak ada contohnya dari sunnah Rasulullah ya. Baik, kita bahas kembali melalui pesan WhatsApp-nya di 0821204245. Iya, ini Kang Dedeng Rustiawan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa berlaku adil terhadap anak-anak kita? Biasanya adik dan kakak itu suka ribut gara-gara uang jajan, Pak Ustadz, seperti itu. Saya ingat dulu ada salah seorang sahabat membagikan sebidang tanah kepada salah seorang. Betul. Terus sedapnya, bismillah. Kenapa ini kopiannya? Dipahit. Ya. Lantas yang dikasih itu hanya salah seorang di antara putranya. Biasa kan gitu begitu ya, suka ada anak yang paling disukai, dicintai ya, ada. Maka Rasul bertanya, apa kamu mau mendapatkan kebaikan dari putra-putramu yang lain? Mau ya Rasul? Maka sahabat Nabi berbuat adillah engkau kepada semua putra. Sahabat ini punya putra 10. Maka tanah tadi diambil lagi dan dibagikan kepada 10 anak. Gitu Pak ya. Jadi emang harus adil ya, harus tunjukkan keadaan kita di hadapan. Nggak boleh pilih kasih. Gitu. Kalaupun adil itu kan bukan harus rata sama semua Kang Dede. Dan bisa itu proporsional. Anak TK dan anak yang menjadi mahasiswa kasih bekal supaya dia 2.000 ewan. Mahasiswa 2.000 si bapak yang nakal gitu, ya kan? Untuk anak TK mungkin 2.000 dipicil nanti minimal 5.000 mungkin. Jadi ada itu proporsional sesuai dengan kemampuan. Anak-anak SD yang mungkin sampai ke sekolah, itu mungkin yang udah dewasa mungkin kendaraan, ya non. Iya, melalui WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kawasan Cigugur Tengah, nih ada Pak Denny. Pak Denny, alhamdulillah ya. Di sana juga kita ada pengajiannya di Masjid Al Hikmah ya. Al-Hikmah. Hadir Anda. Juga ada di Masjid Baru, ya, maksudnya pengajian baru ya di Al-Ustaz. Masya Allah. Ya, di Ciputri kan, ya. Putri ya. Ya betul ya, damang sehat dan sabar. Sementara belum bisa digelar, sekarang jemaah ya dihimbau aja untuk online dengan kita di sini. Baik, begini pertanyaannya Pak Ustadz berkaitan dengan doa iftitah. Apakah kita boleh ketika sholat fardu menggunakan doa iftitah yang pendek, Pak Ustadz? Kenapa nggak boleh? Sepanjang ada dalilnya mah enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu mungkin yang paling pendek. Boleh. Ya, doa iftitah itu doa pembukaan. Disebut iftitah itu karena pembukaan. Usai takbiratul ihram, sebelum baca Al-Fatihah kita baca iftitah. Ada beberapa doa iftitah yang sahih, maka itu pilihan untuk Anda. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Lia Octavia ya, kemudian juga ada Ibu Dwi Karisma. Terima kasih Pak Sukarna juga. Ada yang lucu ini. Ibu Lina Maglina ya. Komentarnya lucu ini. Iya. Apa ya? Boleh bacakan ya? Video. Iya, punya. Untuk hari Rabu, Sabtu, dan Ahad kita siaran di DM Streaming. Yang lain Rabu, Sabtu, Ahad. Sementara 3 hari. Di DM di TV DM kita. Ya, di Radio DM dan TV DM 6.45 mulainya. Sampai betul. Ya, betul. 5.45 sampai 6.45. 1 jam saja. Iya, juga untuk sementara ini maksudnya mungkin kedepannya setiap hari juga di DM Streaming ya, insya Allah. Ibu Puji Astuti juga, terima kasih ya dari kawasan Buah Batu ya. Sehat. Pak Haji Damang Padi, Damang sehat. Semangat ya. Baik, Pak Ustadz, kita sapa kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Ada Ibu Wiwit juga dari kawasan Bojong Soang. Ya, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh Pak Ustadz ketika seorang wanita dalam keadaan haid kemudian ya ingin bertadarus Al-Quran sehingga tadarusnya tidak di Al-Quran tapi di handphone Pak Ustadz? Iya. Ini memang di kalangan para ulama ya terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau melihat pernyataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu zikir fi kulli ahya, dalam segala situasi kondisi. Itu jadi penghalang. Yang kedua rujukannya di An-Nisa 43 yang dilarang mutlak bagi akhwat yang sedang haid itu adalah selain tentu saja melakukan hubungan badan, maaf ya. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Ya ayyuhalladzina amanu wa la taqussalu wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abin sabil. Ya, tidak boleh mendekati masjid, mabuk, orang yang sedang junub kecuali hanya lewat saja sehingga sudah mati. Terima kasih. Iya, berikutnya kita bahas kembali ini ada Pak Syamsul Arifin dari kawasan Tanjung Sari ya. Hadir, terima kasih ya Pak Syamsul. Begini pertanyaannya Pak Ustadz nih. Ketika kita bersedekah Pak Ustadz kepada fakir miskin di tetangga-tetangga kita Pak Ustadz, tapi kemudian ada juga orang yang mengaku-ngaku miskin. Dia datang ke rumah saya dengan meminta-minta, dengan mengkelasnya Pak Ustadz, padahal saya pernah melihat bahwa orang itu teh ada. Nah, seperti apa sikap saya Pak Ustadz? Apakah harus memberikan dan dibicarakan jangan minta lagi, atau bagaimana yang terbaiknya Pak Ustadz? Ya, yang pertama hukum bagi para peminta yang memang mampu. Rasul menyatakan apa yang dia dapatkan itu 1 suap ataupun 2 suap, hakikatnya bara api yang dimakan ke dalam perutnya. Alhamdulillah. Kasihan ya sebetulnya. Hendaknya dikasih motivasi. Tapi kalau kita tidak tahu, mau beri, beri saja. Ketika kita memberi kepada siapapun jangan ditungtungan. Jag barang petakulah. Ya. Lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menggagalkan atau menghilangkan
pahala-pahala sedekah kalian yang telah kalian berikan dengan cara menyebut-nyebut ya apa yang kalian berikan dan dengan cara menyakiti hati si penerima. Kalau kita tidak tahu dan minta-minta, kita ingin mengasih, kasih saja. Tanpa kalau kita tahu baru kasih nasihat karena kasihan pada beliau. Iya, melalui WhatsApp kembali ini Mama Naila dari kawasan Melong. Terima kasih hadir juga di pagi hari ini. Begini pertanyaannya, Pak Ustadz. Apa makna dari gulu ini, Pak Ustadz katanya? Ya, gulu itu berlebihan ya dalam beribadah. Dia merasa syariat Islam itu yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW contohkan dalam konteks kesehariannya dalam hadis yang sahih, dianggap itu belum sempurna. Maka lantas mengadakan ya acara-acara ritual-ritual tambahan yang dianggap oleh dirinya itu lebih baik. Padahal tidak ada yang lebih baik dalam Islam kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan Nabi SAW. Kita nggak boleh gulu, ya lakukan saja. Wa ma atakum rasulullah khuluhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Al-Asr ayat 7. Artinya apa yang didatangkan dicontohkan Nabi, ambil laksanakan, kerjakan. Yang tidak dilakukan Nabi, jangan dilakukan. Gitu aja ya. Iya, melalui kolom komentar di Facebook DM streaming ada nih otak nih, biasanya teleponnya nih otak. Yang mau telepon enggak silakan ya. Insyaallah terus canggih ya, DM udah mulai bisa interaktif alhamdulillah. Iya, ini Pak pertanyaannya begini, apami sholat sunat nah nganggo iqomah sareng doa iftitah tertinggal. Iqomah itu hanya untuk sholat fardu saja. Di sholat sunnah tidak pakai iqomah. Anda mau qobliyah subuh, tongkol, disangka subuh. Gitu. Nah, kalau iftitah itu umum. Ya, boleh Anda pakai, baca, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Apalagi atau terutama sholat malam, tahajud misalnya. Rasul membaca doa-doa yang panjang-panjang. Termasuk iftitahnya, bacaan Al-Qur'annya yang panjang-panjang. Tapi rokaatain khafifataini yang qabla subuh itu jangan ya, bukan maksudnya saya bukan melarang. Aisyah umum ini jelaskan rakaataini khafifataini. Rasul mencontohkan dua rakaat yang sangat ringan, dipahami diantaranya langsung Al-Fatihah. Ya. Iya, melalui WhatsApp di 082120204245 silakan dapat Anda pergunakan ya. Dan juga untuk Anda yang menonton di Facebook DM streaming, pertanyaannya bisa langsung Anda sampaikan melalui kolom komentarnya. Untuk sahabat DM pengajian jitu ya, yang banyak yang bertanya di pagi hari tentang pengajian jitu. Insya Allah jitu akan dilaksanakan secara online ya seperti ini. Anda dapat menyimaknya di TV DM streaming ataupun juga di radio DM streaming. Insya Allah akan dimulai pada pukul 9.30 sampai pukul 10.15 dengan kajian tafsir Al-Quran. Narasumbernya yaitu Al-Ustadz Dayat Supriyatna. Dilanjutkan dengan kajian akidah pada pukul 10.15 sampai dengan pukul 11 ya di kajian akidah, insya Allah dengan narasumber Al-Ustadz Asep Rohidin dan tentunya dengan host Kang Gilang Satriadi nanti ya. Sesi yang ketiga ada dialog interaktif, Anda bisa bertanya nanti yang berkaitan dengan tema langsung ataupun juga di luar tema. Dari pukul 11 sampai menjelang al-jandur atau sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan center yang sama di 082120204245. Bagi Anda yang tidak bisa menonton melalui Facebook DM Streaming, jangan khawatir, Anda bisa menyimaknya melalui aplikasi radio DM Streaming. Caranya mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store, ketik saja DM Streaming, nanti akan muncul radio DM seperti logo yang tertera di layar kaca Anda di atas ya, seperti itu. Baik, kita bahas kembali Pak Ustadz pertanyaan selanjutnya melalui WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Kang Irfan ini dari kawasan Ciranjang. Alhamdulillah. Cianjur, masya Allah. Mudah-mudahan makin banyak di sana ya. Kang Irfan, tolong sharekan jadi ibadah untuk Kang Irfan ya. Ya. Begini pertanyaannya Pak Ustadz. Di kampung saya ini suka banyak sekali Pak Ustadz ritual mendoakan orang yang sudah meninggal Pak Ustadz. Nah, apakah yang seperti itu haram hukumnya, Pak? Ya, kalau dalam konteks mendoakan
Kan itu diperintah Kang Irwan. Ya. Usai menguburkan jenazah, Rasul bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah istighfar oleh kalian, ampunan pada Allah bagi saudara kalian yang baru dikuburkan ini. Artinya mendoakan untuk kebaikan orang yang telah wafat itu diperintah Nabi SAW. Hanya mungkin caranya bagaimana gitu kan? Jangan dibumbui, ditambah-tambah dengan cara-cara adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat. Cara benar itu pertama masuk bulan, jangan lupa itu salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepada penduduk kampung ini. Ya, atau ahlal kuburnya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Gitu. Udah gitu baru doakan dengan doa yang memang Nabi contohkan. Apa itu? Seperti dalam surat aja itu doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan dan seterusnya ya. Baik, Nur Taiban ya. Iya, Ibu Yenti juga dari kawasan Citopeng. Nah, tetangga kita ini. Bagaimana Pak Ustadz ketika kita mengkredit satu barang supaya terhindar dari riba, Pak Ustadz? Ya, mudah caranya, pastikan sistem ya. Sistem yang digunakan pada sistem jual beli atau simpan pinjam atau kredit tersebut tidak ada unsur-unsur ribanya. Mudah sebetulnya, banyak ya sistem-sistem kredit yang syar'i. Misalnya sepeda motor harganya berapa? Kayaknya sepeda motornya 20 juta ya? Ya. 20 juta. Ya kalau cash, karena ini tempoh misalnya 3 tahun, maka si penjual itu mau menjual barangnya 25 juta. Boleh. Ketika motor si pembeli juga ridho dengan harga 25 juta, barangnya ada ini, bisa Anda bawa. Cicil. 25 juta dibagi 36 bulan misalnya, sekian. Ya boleh. Yang tidak boleh itu nanti ketika pada cicilan mandek, nah ada cas tambahan nilai di tengah-tengah cicilan. Nah itu ribanya. Kalau ada wajib plate, dia 25 juta bagi sekian bulan itu kan ada masalah. Itu namanya membeli dengan cara dicicil kredit ya. Iya. Oh, yang keduanya ini. Nah, lantas kalau kita mengkreditkan, Pak Ustadz, batasan mengambil harganya itu berapa kali lipat, boleh terbatas atau tidak? Nah, tentang harga ini kembali kepada kedua belah pihak. Mutarodian tadi ya, pembeli dan penjual. Cek pembeli teh sok wantun gale, wantun ulah gale. Itu hak pembeli kan, hak penjual. Untuk menjual barang sesuai dengan harga yang diinginkan. Nah, pembeli pun punya hak khiar. Berarti hak memilih. Mahal itu hak pembeli. Makanya harus silakan aja musyawarah, nego baik-baik sampai pada satu harga yang dimupakati. Iya, melalui WhatsApp di 082120204245. Terima kasih juga ini Anda yang sudah bergabung kembali, Ibu Siti Sarah dari kawasan Caringin. Terima kasih ya, dari kawasan Karawang juga ada Ibu Suminar. Terima kasih juga yang bergabung di pagi hari ini. Silakan sahabat DM, Anda dapat menggunakan teleponnya ya di 082120204245, atau juga Anda bisa mengirimkan pesan suaranya, pesan WhatsApp, atau juga ketik langsung di kolom komentar Facebook DM Streaming. Baik, kita bahas kembali pertanyaan selanjutnya yang bergabung dari sahabat DM. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, saat di jalanan misalnya, itu kita suka ngobrol-ngobrol dulu dengan teman, ngerumpi dulu, apalagi di sholat Jumat ini biasanya kalau laki-laki banyak nongkrong sambil merokok juga di luar, Ustaz. Apakah itu tidak akan mengurangi, Ustaz, pahalanya? Karena itu kan belum termasuk ke dalam syarat-syarat. Kalau udah masuk masjid, itu sudah masuk rangkaian sholat Jumat. Nggak boleh ngobrol. Kalau udah masuk ke masjid nih, summa sholla ma'akudirullah. Mestinya ya Rasul sabdakan, kalau udah masuk ke dalam masjid itu lakukan sholat intidor. Sholat menunggu khotib naik mimbar. Atau sebelumnya tahiyatul masjid. Makanya kalau Anda niat dari rumah ingin Jumatan, ya sudah, jadi tidak ada aktivitas yang lain. Sampai di halaman masjid, jangan ngobrol di luar, jangan, sayang sekali. Ingat, waktu-waktu di hari Jumat itu waktu yang amat sangat mustajab. Setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya. Maka berbahagialah orang yang datang lebih awal, pulang paling akhir. Tong dibalikin. Datang pang pandegina, balik panggelana. Kenapa?
Rasul mengatakan kan, ketika seorang mandi kemudian dia Jumatan lebih awal hingga bisa intidor terus mendengar khotib menyampaikan khutbahnya, sholat berjamaah, maka akan diampuni dosanya di antara Jumat hari itu plus Jumat yang akan datang, wa falu salasa ayat, ditambah 3 hari bonus tuh ya. Baik, terima kasih. Iya, melalui WhatsApp 082120204245. Apa nih Pak Ustadz yang bisa kita rasakan ketika iman kita sedang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Mudah-mudahan ya iman kita seperti itu yajid terus, meningkat terus. Perasaannya bisa dirasakan oleh pribadi masing-masing. Kesemangatan ibadah, kesemangatan membaca Al-Quran, kesemangatan berimpak, bersedekah, mahdi, pengajian dan sebagainya. Masya Allah. Dan disinilah betulnya puncak kebahagiaan akan kita dapatkan. Saya ulangi, dengan kata lain, tidak ada puncak kebahagiaan yang kita rasakan kecuali ketika iman sedang bertambah. Masya Allah. Dia akan siap berkorban. Tidak ada yang ditakuti oleh dirinya ketika iman sedang memuncak. Walam yasha illallah. Kecuali hanya Allah yang ditakuti. Ya, ada Ibu Sukma juga, terima kasih yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Pak Ustadz cara berwudu bagi wanita yang mungkin tempat wudunya umum di luaran Pak Ustadz? Sebetulnya ya bagi para DKM mungkin ya diharapkan kalau di masjid itu harus betul-betul tertata rapi tempat wudhu itu. Alhamdulillah di DM sudah selesai ya. Kami sampaikan terima kasih Ijab Kasiro, rehabilitasi toilet untuk ahwat, tempat wudhu ahwat telah selesai. Nanti saya sampaikan laporan di TV DM ya, nanti panitia supaya membuat video melaporkan sudah selesai. Tinggal nanti toilet dan tempat wudhu ikhwan. Tapi andai kata terdesak, satu tempatnya nanya, aduh bingung nih, kumaha ya, terbuka nih. Maka seyogianya ada teman-teman wanita yang lain yang menjaga supaya auratnya tidak terbuka. Dan ada rusuk, jilbabnya tidak usah dibuka. Kalau tangan harus dibuka. Ya, Pak Gosala ya dulu yumna ilami fakir salah sama harus dibasuh sampai dengan syibut. Ini harus dibuka. Nah, kalau jilbab ini boleh tidak dibuka. Caranya mudah. Ini rusuk ini. Ambil air dengan tangan, kemudian cipratkan, masukkan ke pangkal rambut yang paling atas, kemudian usap di atas jilbabnya aja. Ke belakang, balikan ke depan, wahidatan cukup 1 kali. Itu ya, yang lainnya normal dibasuh seperti biasa. Iya, ada Pak Nurdian Syah juga yang bergabung di pagi hari ini. Ini berkaitan dengan hewan kurban nih, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang mempunyai ternak kambing yang banyak, Pak Ustadz, tapi dia tidak mau berkurban, malah dijual belikan, Pak Ustadz, kambingnya itu? Jual beli boleh sebetulnya. Ya, jual beli boleh. Halal, ya. Tapi jangan sampai kabatul ngejual, dirinya nggak kurban. Ya, masuk dalam ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqbana musallana." Orang siapa yang punya sa'atun kelapangan, mampu malah jualan domba malah ya, tapi tidak mau menyembelih kurban. Janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kambing. Usir pun Nabi. Ya. Iya, ada Pak Ustadz Iwan. Terima kasih ya Pak Ustadz dari kawasan Nurul Iman Cibuli. Ajak kasih share ke teman-teman. Share ke teman-teman ya. Nurul Iman, mudah-mudahan semua bisa menonton ya. Live ya di Alis DM pagi maupun sore. Nuan. Ya, mau silaturahim ke sini juga silahkan ya, boleh. Ya, bareng lagi di sini boleh. Bareng-bareng ya. Boleh ya. Kerja mah jangan dulu. Nanti udah aman-nyaman baru kita ngaji lagi di gedungnya. Baik, melalui pesan WhatsApp kembali kita bahas nih Pak Ustadz. Atau Kang Yana nggak apres juga, kita kan insya Allah nanti akan buka jaringannya. Iya, betul. Kita siarkan di rumah sendiri, di masjid sendiri, insya Allah. Nanti coba ya. Kita yang menghubungi ya. Ya, nanti hari Kamis kita coba. Kamis pagi Kang Yana ya? Betul. Dengan narasumber Ustadz Abah Hamdan nanti ya. Siapa? Baik, melalui WhatsApp kita bahas ini Ustadz, ada siapa ini? Tidak ada namanya ya, mohon maaf. Cantumkan namanya dan alamat juga supaya silaturahim kita bisa lebih dekat dan juga mudah-mudahan bisa dikenal juga oleh sahabat DM yang lainnya. Begini pertanyaannya Pak Ustadz, ketika ada seseorang yang
membatalkan kurbannya Pak Ustadz, kemudian karena ada keperluan yang sangat-sangat penting Pak Ustadz di keluarganya, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu Pak Ustadz? Ya, tergantung satu niatnya. Yang kedua kondisi kemampuannya. Kembali pada hadis tadi, man kana lahu sa'at, yang diperintahkan untuk kurban itu yang sa'atun, artinya memiliki kelapangan. Gitu ya. Tatkala sudah mau dibelikan hewan kurban tapi mendesak sekali, misalnya putra di rumah sakit dan sebagainya, dan ini Allah Maha tahu. Berarti saat itu Anda belum sa'atun, tidak berdosa. Ya, jadi ini yang menentukan tentu hati kita sendiri tanya ini. Ya, kalau Anda tidak kurban karena ingin tukar motor, nah itu lain soal itu. Ya, ibu-ibu ingin ganti kursi tamu, nah itu lain. Itu urusan-urusan yang sekunder. Urusan-urusan yang primer itu misalnya ya ada satu alhamdulillah dan tidak terjadi, ini hanya sebuah pertanyaan di rumah sakit misalnya, memerlukan dana dan sebagainya, hari itu juga dan seterusnya. Ya. Terima kasih. Iya, 42 menit sudah Pak Ustadz dari pukul 5 pagi hari ini ya, sepertinya kita harus pamit undur diri. Terima kasih kami sampaikan pada Anda semua yang telah mengetahui jalur kami, alhamdulillah. Jadi setelah dialis jalur Islam Ramai FM dari pukul 4 sampai 6 kurang 10, lanjutkan ya Anda di TPDM. Makanya waktunya kita sesuaikan, tidak mengganggu dialis radio Ramai FM Bandung ya, Ramai FM Sukabumi dan seterusnya, untuk disinergiskan ya para narasumber DM yang bertugas di Ramai FM, mereka bertugas di situ, lanjutkan kajiannya di dialis DM pagi pukul 5.45 sampai 6.45 ya, dan sore hari insya Allah pukul 16 sampai 17, Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena hari Sabtu ini kita ada live pengajian jitu ya. Pastikan Anda semua keluarga nanti gabung lagi pukul 9.30 ya. Ada 3 sesi kayaknya ya. Sesi pertama apa itu? Ya, kajian tafsir Al-Quran. Kemudian kajian akidah. Sesi kedua akidah. Sesi ketiga dialog interaktif. Masya Allah. Terima kasih jajakan kasih Allah dukungannya. Yuk kita satukan kekuatan besar ini untuk memperluas dakwah Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan manfaatnya untuk umat semua dan kita dapatkan pahala kebaikan dunia akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat TM, kita telah sama-sama mengikuti program Dialis pagi hari bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema kenikmatan dalam beribadah bagian yang kedua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Juga mudah-mudahan Anda tidak puas dengan ilmu yang didapatkan di pagi hari ini sehingga menyimak kembali nanti di program Jitu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di TV dan juga di radio DM streaming. Akhirnya saya Yana Mutakin dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwatul iman rahimakumullah. Simak dan tonton terus program dakwah Islamiyah merujuk Al-Quran dan Sunnah melalui TPDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Dialog Islam DM, Dialis DM pagi setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai 6.15, dan setiap hari Rabu dan Sabtu setiap pukul 5.45 sampai 6.45. Dan simak pula, tonton terus Dialis DM sore hari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pukul 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bersama TPDM kita raih ridho ilahi.